Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk seluruh siswa kelas 7. Sebelum pada materi, saya ingin perkenalkan diri dulu bahwa nama saya cukup ganteng, cukup luar biasa. Ayah saya juga dulu orang modern, maka dikasih nama Pak Bambang Sutekno, walaupun hidup saya juga di desa gitu ya. Oke. Sebelum pada materi, saya tanya pada kalian semuanya dulu, apakah kalian semua sehat? Oh, alhamdulillah sehat. Oke. Sudah sarapan? Oh, belum sama. Oke. Iya. Nanti kita sama-sama ke kantin ya. Oke. Tapi bayar duit. Ya. Oke. Baiklah anak-anak sekalian, di hari ini bahwa materi yang kita kupas atau kita bahas yaitu persamaan linear satu variabel. Perlu kalian ketahui juga bahwa materi tersebut sering kita jumpai juga mungkin dalam kehidupan sehari-hari bisa kita terapkan, atau mungkin di saat kalian di sekolah dasar sudah jelas pasti mengenal dari materi tersebut. Pasti itu, tidak mungkin tidak. Karena apa? Bahwa materi matematika itu dari sekolah dasar sampai nanti di perguruan tinggi itu berkesinambungan, diperluas. Mungkin kemarin di SD menjumpai ini, di SMP juga begitu. Nah, berkesinambungan. Kalian pinter perkalian, pinter dulu penjumlahan, pasti seperti itu. Maka itu matematika berkesinambungan antara bab yang satu dengan yang lainnya. Maaf, ini sedikit kita bercerita dulu. Nah, okay. Satu hal, kalian belajar matematika jangan sampai dihafal betul itu. Loh, kenapa demikian? Harus dimengerti, dipahami. Kenapa? Kalau hafalan pasti belum tentu dia itu menguasai materi tersebut. Namun kalau dia paham dan mengerti, tangi turu ditekoni pasti tahu. Buatlah matematika itu seindah mungkin sehingga kalian mencintai matematika gitu. Kemudian kita awali di pengertian. Ya, jadi kita mempelajari sesuatu harus tahu dulu dan ngerti apa atau maksudnya itu. Jadi pengertian persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang memiliki satu variabel berpangkat satu. Saya ulang kembali, persamaan linear satu variabel adalah persamaan yang memiliki maksimal satu variabel berpangkat satu. Nah, variabel itu yang bagaimana toh itu. Nanti ada beberapa contoh yang mungkin bisa kita lihat. Ya. Konstanta itu juga yang mana? Gitu. Ya, oke. Beberapa contoh di persamaan linear satu variabel. Ya. Semisal 3x sama dengan 1. Kemudian 22x dikurangi 1 sama dengan 0. Dan contoh yang lain, 4x ditambah 9 sama dengan negatif 1. Ingat, untuk membilang sebuah bilangan negatif tidak boleh pakai min. Ada kesepakatan ya. Biasanya siswa kalau menyebut angka negatif misalkan min 1, nah itu salah. Yang benar apa? Negatif 1. Hati-hati untuk membilang sebuah bilangan ya. Kenapa? Min T. Oh iya, bukan min T, tapi negatif T ya. Oke. Nah, jadi ya itulah indahnya kita belajar matematika ya. Memang kalau kita kaji matematika itu sesuatu yang sangat ya membosankan, apa nah gurunya kereng gak adus wes malah luar biasa. Oke, yang penting kita suka dulu, tidak apa-apa ya. Kita sedikit aja, sedikit gitu aja, nanti mengenal akhirnya suka matematika. Oke. Itu tadi beberapa contoh
tentang persamaan linear satu variabel. Kemudian kita lanjut mengenai bentuk umum. Ya, jadi bentuk umum pada persamaan linear satu variabel yaitu AX tambah B sama dengan 0, dimana bahwa A dan B merupakan bilangan real, nah, bilangan nyata. Kemudian bahwa ada syarat lagi, A dan B itu tidak boleh sama dengan 0. Ya, kenapa demikian? Kalau nanti itu sama dengan 0, terus bagaimana kita menyelesaikannya pada persamaan tersebut? Itu secara logika seperti itu. Nah, oke, itu jadi bentuk umum pada persamaan linear satu variabel yaitu AX ditambah B sama dengan 0. Kemudian setelah kita mengenal pengertiannya, kemudian bentuk umum, nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikannya? Jadi cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Oh ya, perlu kalian ketahui pada persamaan linear variabel bahwa variabel itu merupakan huruf-huruf itu loh ya. Nah, sing angka lah itu berarti bukan variabel gitu. Cara bodoh seperti itu. Kita tidak usah sulit-sulit mencari yang tinggi-tinggi, tidak usah gitu ya. Pokoknya kita cukup belajar bagaimana kita mampu menerima dengan baik gitu aja ya. Oke. Tidak perlu pakai bahasa yang sangat tinggi. Kalau kita susah menerkakan buat apa? Oke. Kemudian ini cara menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Berikut ada contoh persamaan 5x dikurangi 9 sama dengan negatif 3x ditambah 55. Saya ulangi, ada contoh persamaan 5x dikurangi 9 sama dengan negatif 3x ditambah 55. Iya, tadi ada selentingan. Pak, kenapa dikatakan persamaan? Iya, jadi sebuah kalimat terbuka yang dihubungkan oleh tanda sama dengan. Iya, sehingga boleh disebut sebagai persamaan. Iya, jadi tadi ada selentingan di belakang. Pak, kenapa kok dikatakan persamaan? Oke. Jadi dua kalimat matematika yang dihubungkan dengan sebuah tanda sama dengan. Ya, oke. Kemudian cara penyelesaiannya dari persamaan tersebut. Oke, langkah yang pertama dalam menyelesaikan persamaan tersebut, lakukan transpos alias memindahkan variabel dari satu persamaan ke sisi yang lainnya. Variabel itu yang mana tuh? X. Nah, itu disebut variabel. Dalam persamaan 5x dikurangi 9 sama dengan negatif 3x ditambah 55. Kemudian kita transformkan negatif 3x dari ruas kanan ke ruas kiri pada persamaan, sehingga operasi dibalik pada transposisi dan persamaan menjadi 5x dikurangi 9 ditambah 3x sama dengan 55. Jadi pada suku negatif 3x karena pindah ke ruas kiri itu di sebelah kiri tanda sama dengan, itu namanya ruas kiri ya. Sehingga jika variabel atau mungkin konstanta pindah ke ruas sisi yang lain, maka tandanya akan berubah ya. Kalau tanda yang semula negatif, kalau pindah ke ruas yang lain, maka ya tandanya akan berubah jadi positif. Contoh tadi bahwa pada persamaan 5x dikurangi 9 sama dengan negatif 3x ditambah 55. Negatif 3x-nya pindah ke ruas kiri, sehingga tanda berubah menjadi positif. Oke. Sehingga diperoleh persamaan 5x
dikurangi 9 ditambah 3X sama dengan 55. Ya, di situ paham? Oke, sedikit-sedikit ya, dipahami, diamati. Nggak usah kayak makan, pokoknya makan pepek bareng sudah selesai. Nggak seperti itu. Di matematika harus kita cermati prosesnya, tidak hasil akhirnya, tapi proses. Ya, itu matematika seperti itu. Buatlah seindah mungkin. Oke. Kemudian dari variabel tersebut, kemudian kita jumlahkan atau kita sederhanakan dari persamaan tersebut. 5X ditambah 3X. Kalian memperhatikan koefisiennya, koefisien X-nya. 5 ditambah 3, 8X. Nah, kemudian sehingga diperoleh persamaan 8X dikurangi 9 sama dengan 55. Oke, di situ ya. Oke, paham, siap. Kemudian kita lanjut di langkah yang kedua. Ini dengan cara yang sama ya, transpose semua suku atau konstanta di sisi lain ke persamaan di bawah ini. Sehingga di situ berarti kan persamaan 8X dikurangi 9 sama dengan 55 pada konstanta negatif 9, maaf, pindah ke ruas kanan sehingga tandanya berubah, sehingga di situ diperoleh persamaan 8X sama dengan 55 ditambah 9. Oke, ya. Jadi ada perpindahan suku atau konstanta. Yang variabel kita letakkan di sebelah kiri, yang konstanta kita letakkan di sebelah kanan. Sehingga diperoleh persamaan 8X sama dengan 64. 64 diperoleh dari mana? Penjumlahan dari 55 ditambah dengan 9. Oke. Tuh. Kemudian di langkah yang ketiga ya, bagi persamaan dengan 8 di kedua sisi atau ruas pada persamaan tersebut. Masing-masing ruas, baik ruas kiri ataupun ruas kanan, kita bagi dengan 8. Sehingga di situ diperoleh 8X dibagi 8, tinggal X-nya 64 dibagikan 8, sehingga diperoleh X sama dengan 8. Itu penyelesaiannya. Nah, sekarang perhatikan dulu. Apakah benar jika X-nya itu sama dengan 8, apakah nanti akan bisa menjadi sebuah kalimat yang boleh dinyatakan menjadi kalimat yang benar? Kalimat matematika yang benar. Ya, nanti kita akan membuktikan. Untuk X sama dengan 8, kita masukkan pada persamaan yang di awal tadi. Oke. Ya. Kemudian kita buktikan atau kita cek kebenarannya, nilai kebenarannya, sehingga menjadi sebuah kalimat matematika yang benar. Ini. Kemudian perhatikan, untuk mengecek jawaban tersebut, nilai X yang ditemukan ke dalam persamaan, ya, kita substitusikan, kita ganti X dengan 8. Kemudian kita masukkan pada sebuah persamaan tersebut, sehingga diperoleh persamaan 5 dikalikan 8 dikurang 9 sama dengan negatif 3 dikalikan 8 ditambah 55. 5 kali 8 itu 40 dikurangi 9, sehingga diperoleh hasil 40 dikurangi 9 itu 31, dan negatif 24 ditambah 55 itu sama dengan 31. Ingat, untuk mengingat ya, biasanya bahwa nanti di saat kalian kelas 9, materi tersebut pasti akan kita bawa juga. Kuasai pengoperasian bilangan bulat di materi kelas 7 ya. Kelas 9 kadang bingung. Duit 1000 kalongnya 1100 cik disusui. Nah, itu kenyataan yang ada seperti itu ya. Ini.
duit 1000, belanja habis 1100 masih dapat kembalian, kan lucu. Nah, maka itu pandai-pandailah berhitung ya. Dalam matematika, bilangan bulat itu misalkan negatif itu anggap saja utang, kalau positif anggap saja nyaur, misalkan seperti itu untuk mempermudah aja ya. Belajar matematika kita buat seindah mungkin, semudah mungkin. Jangan sampai dibuat sulit. Nah, hidup bisa buat sulit untuk apa toh gitu ya. Ya, relax aja. Seperti Pak Bambang itu sudah usia 50, tapi kayak seperti ya tahulah gitu aja ya. Oke. Iya. Kemudian kita lihat di situ contoh, yaitu ada beberapa contoh matematik ya. Soal yang pertama, soal 1, ada persamaan 2x dikurangi 4 sama dengan 0. Pertanyaannya, berapakah nilai x dalam persamaan di atas? Kemudian dalam pembahasannya di situ terlihat bahwa 2x dikurangi 4 sama dengan 0. Ingat, yang konstantas atau suku kita pindah ke ruas kanan sehingga diperoleh persamaan 2x sama dengan 4 dan x-nya sama dengan 4 dibagi 2, diperoleh penyelesaian x sama dengan 2. Jadi x sama dengan 2. Itu merupakan jawaban penyelesaian dari persamaan 2x dikurangi 4 sama dengan 0. Sampai di situ dari contoh, kemudian kita melanjut pada soal dan sekaligus kita bahas. Oke, kita lanjut. Ya. Jangan takut bertanya pada Pak Bambang ya. Jangan takut, tanya aja, tidak apa-apa. Ya. Pak Bambang di saat kita membimbing siswa dalam belajar tidak harus mengejar materi ini harus habis, tidak. Pak Bambang ingin bahwa kalian belajar matematika betul-betul paham. Lebih baik satu pokok bahasan kalian paham daripada menyelesaikan 3 pokok bahasan tidak paham sama sekali. Oke. Coro maam gak enak dagingnya. Maam tok budak duduk bar wes. Ya. Oke. Kemudian kita lanjut pada soal yang nomor 2 ini. Ya. Di soal nomor 2 ada persamaan 12x dikurangi 10 sama dengan 2. Berapakah nilai x dalam persamaan tersebut? Persamaan di atas. Nah, sekarang perhatikan pada pembahasannya. Cara menyelesaikannya. Ya. Kita tuliskan dulu persamaannya. 12x dikurangi 10 sama dengan 2. Pahami dulu persamaannya. Amati dulu mana yang variabel, mana yang konstanta. Tidak usah tergesa-gesa, pahami dulu, telusuri dulu, perintahnya apa. Oke. Nah, jadi di matematika, terima, pelajari, ambil kesimpulan, oh ternyata seperti ini. Ya, nanti akan kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari di saat kalian menentukan sebuah keputusan. Di matematika juga seperti itu. Pahami, cermati, dilihat, proses, hasil gitu. Oke. Oh baiklah, kita kembali pada soal yang nomor 2 pada persamaan 12x dikurangi 10 sama dengan 2. Kemudian suku konstanta kita pindahkan atau kita transpose ke ruas kanan sehingga diperoleh persamaan 12x sama dengan 2 ditambah 10. Ya, jadi negatif 10 yang semula pada ruas kiri ya, pindah ke ruas kanan sehingga tandanya berubah jadi positif. Oke. Kemudian di bawahnya diperoleh 12x sama dengan 12. 12 merupakan penjumlahan dari 2 dan 10. Oke. Iya. Kemudian sehingga diperoleh di situ bahwa x sama dengan 12 dibagi 12 sehingga penyelesaiannya x sama dengan 1. Nah, sederhana bukan? Sederhana. Kalau kalian menelusuri dari awal
proses penyelesaiannya dan sebagainya, insya Allah kalian akan memahami dengan baik. Ya, itu. Maka itu di matematika selalu diajarkan bagaimana melogika sebuah pernyataan, sebuah kalimat. Selalu seperti itu. Ya. Kadang ada sesuatu yang salah, naik ke atas. Orang matematika tidak usah harus menjelaskan kalau naik itu ke atas, cukup silahkan naik. Sudah tahu orang matematik itu kalau naik pasti ke atas, pasti. Ya. Jadi orang matematika seperti itu. Orangnya selalu pasti. Ya. Istri juga cukup satu saja Pak Bambang ya. Kenapa tuh? Iya, enggak apa-apa. Oke. Oh, bapakmu istrinya 2. Enak, ibu loro gitu. Oke. Ya, guyon aja. Oke. Kemudian ya. Ada perintah lagi begini ya. Kemarin saya menjumpai siswa juga. Sebelum kita melanjut di soal yang nomor 3 ya. Kemarin ada pertanyaan seperti ini. Bagaimana seekor katak dari titik A menuju ke titik B jika ada syarat tertentu, dia berjalan dari titik A ke titik B, jalan ke depan 1 langkah, jalan ke belakang lagi 1 langkah. Sepintas kalau kalian memikir tidak akan pernah sampai. Tapi seorang matematika yang cerdik, hal yang mudah sekali itu. Apa yo iso kita jalan ke sana 1 langkah, terus kembali lagi ke belakang 1 langkah. Tapi kalau kita pinter, mudah, ya kan? Untuk menuju dari titik A ke titik B. Ya, sedikit kita berbicara tentang logika. Ya, saya selalu seperti itu. Pak Bambang selalu berbuat seperti itu. Selalu memberikan sedikit bagaimana melogika sebuah kalimat atau perintah. Ya, pahami perintahnya dulu. Ya, iya. Kita kembali tadi. Kalau kita melihat menuju titik A ke titik B, 1 langkah ke depan, kemudian kembali lagi, kan tidak pernah sampai kalau kita melihat, ya kan? Iya. Tapi seorang yang cerdik, kancil itu, ya, dia untuk menuju ke sana dengan syarat yang sudah ditentukan akan bisa. Contohnya begini, dia berjalan 1 langkah, kemudian seorang cerdik dia berputar balik, nah akhirnya sampailah dia pada titik yang diinginkan. Begitu saudara. Tepuk tangan. Oke. Ya, kalian semua pinter-pinter semua. Ya, sekarang tidak ada siswa yang bodoh, tidak ada. Wong sekarang itu siswa mimiknya sudah susu semua kok gitu lihat. Iya, betul. Cuman kalian belum pinter. Lu tidak sama Pak. Tidak sama. Bodoh dengan belum pinter tidak sama. Bodoh mungkin selamanya akan bodoh, tapi tidak pinter atau belum pinter, dia suatu saat akan pinter, itu aja. Oke. Kemudian kita lanjut di soal yang nomor 3. Iya, soal yang terakhir ya. Iya. Di situ ada persamaan bahwa 18x ditambah 10 sama dengan 46. Ya. Tentukan nilai x pada persamaan tersebut. Seperti di contoh soal nomor 1, 2, pembahasan nomor 1 dan 2 sama. Prosesnya sama ya. Yang variabel kita kelompokkan dengan variabel, yang konstanta kita kelompokkan dengan konstanta. Tidak sulit kan? Tidak sulit ya, tidak sulit, tidak akan pernah sulit. Iya, kita belajar matematika kalau kita buat seindah mungkin tidak ada sesuatu yang sulit. Iya. Oke. Pada persamaan tersebut tertuliskan 18x ditambah 10 sama dengan 46. Ya. Kemudian konstanta, suku konstanta kita pindah ke ruas kanan. Jadi negatif 10. Sehingga diperoleh persamaan 18x sama dengan 46 dikurang 10. Oke. Kemudian 46 dikurangi 10 diperoleh hasil 36. Kemudian kita menentukan nilai x-nya. X sama dengan 36 dibagi 18. Sehingga diperoleh penyelesaian x sama dengan 2. Oke. Dari soal pembahasan nomor 1, 2 dan 3, apakah ada yang mau kalian tanyakan? Oke, insya Allah tidak. Iya. Oke. Saya kira dari materi-materi yang Pak Bambang berikan cukup jelas, dan jika nanti ada
yang kurang jelas, kalian boleh menanyakan. Tidak harus di kelas. Mungkin di saat kalian di kantor pun boleh tanya. Pak Bambang, soal ini bagaimana? Boleh, silahkan. Ya, jangan takut dengan Pak Bambang. Insya Allah Pak Bambang akan selalu membantu demi kebaikan kalian semua. Begitu. Oke? Ada yang ditanyakan? Oh, sementara tidak. Oke. Artinya kalian sudah mampu memahami dari pengertian, kemudian bentuk umumnya, dan syarat bentuk umum, kemudian contohnya, dan juga yang terakhir, menyelesaikan nilai X dan membuktikan mengenai nilai kebenarannya. Oke? Saya kira cukup sekian ya. Jika nanti kurang bisa memahami, kalian boleh menemui Pak Bambang ke ruang guru atau ke kantor, atau mungkin di saat di kantin kita sama-sama jajan. Tidak apa-apa, tanya di situ, tidak usah takut sama Pak Bambang ya. Oke, saya kira materi dari saya cukup sekian ya. Semoga apa yang Pak Bambang berikan bermanfaat bagi kalian semua. Oke? Ya, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.